Setidaknya Pak, Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa Pak? Cuma 12 tahun masih ada apa? Teman-teman, ini Rismon akhirnya mengadu juga ke Presiden Prabowo. Mengaku sedih. Gimana nggak sedih? Tuntutan hukuman itu 12 tahun loh. Lama banget. Panik ya, udah pastilah. Kemudian lagi nanti teman-teman, Rismon ini juga mengadu ke Sri Sultan. Aduh, aduh, aduh. Mana nih yang garang dahulu? Masih ada peluang untuk bebas. Prabowo Subianto. Kok kayak puitis gini ya jadinya? Puitis banget. Apalagi soundnya sangat mendukung banget kesedihan, drama yang dilakukan oleh Rismon ini. Harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. 29 tahun presiden muda begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kaki untuk Widodo. Aduh, 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 aduh. Rismon mengatakan Presiden Prabowo seolah menjadi keset kakinya Pak Joko Widodo. Aduh, 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 aduh. Ini upaya adu domba. Ini upaya adu domba dibaluti dengan nuansa sedih. Dia mencoba mengadu domba menghancurkan hubungan baik antara Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo. Kebencian, kebencian. Pada baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak di tengah ini Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi dan Bapak Sultan yang hadir di situ. Teman-teman, Rismon. Nah, ini yang saya bilang tadi. Rismon mengadu ke baginda Sri Sultan ke-10. Panik banget dia. Supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu tetap parah ada juga. Berani kau keluar statement kan. Bersembunyi di toilet rektorat ini ya kau, Oka Emilia. Aduh, aduh. Gara-gara kau lah, ya, UGM hancur sehancur-hancurnya. UGM disebut hancur sehancur-hancurnya. Aduh, aduh, aduh. Pernyataan Rismon dipercaya. Enggak lah teman-teman, enggak seperti yang diceritakan sama Rismon dan kawan-kawan ini seperti Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo, dan pokoknya orang-orang yang selama ini berteriak paling keras menuding, mempermasalahkan soal ijazahnya Pak Jokowi ini. Kebetulannya UGM itu milik siapa itu? Milik rakyat itu. Ya kami bagian dari rakyat, gak usah lah dulu alumni. Bagian dari rakyat. Jangan bersembunyi di persidangan-persidangan. Tapi nanti kalau di persidangan baru menunjukkan. Ya sudah dilaporkan gitu loh. Ke Baris Krim oleh tim TPU. Bahkan ada bukti baru saya. Ada. Ya, terus ini lagi bukti baru lagi nih. Kok Rismon jadi kepanasan? Padahal kan langkah yang sudah diambil Pak Jokowi itu sudah tepat. Membawa ke jalur hukum masalah ini. Kan mereka ngotot banget pengen ngelihat ijazahnya Pak Jokowi. Ya udah Pak Jokowi mengatakan boleh, tapi di pengadilan nanti ya. Nanti tak tunjukin di sana. Tapi sebelum itu kalian gak bisa maksa Pak Jokowi buat nunjukin ijazahnya. Makanya panik banget ini mereka teman-teman. Apalagi kan mereka belum melihat fisik aslinya dari ijazah Pak Jokowi ini. Dengan beraninya mereka mengklaim percaya diri kalau ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu palsu. Aduh, aduh, entah dasar dari mana. Melihat saja nggak pernah, tapi berani banget. Mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang.
Perhatikan ekspresi dari mbak-mbak wartawati ini yang langsung lucu banget. Ditanya sama Rismon, hari ini diperiksa sebagai apa? Dia bilang sebagai terundang. Inilah Rismon, baru diperiksa saja udah linglung. Apalagi kalau udah jadi tersangka, kemudian ditahan di penjara, nggak kebayang dah. Ya, klarifikasi tentang berkaitan dengan Ngakak dengan ekspresi mbak-mbak ini. Mungkin dalam hati mbak-mbak wartawati ini ya merasa lucu dan kaget juga dengan apa jawaban dari Rismon tadi mengaku diundang atau terundang. Yang seharusnya kan dia mendatangi kepolisian itu sebagai saksi atau sebagai tersangka misalnya habis ini. Misalnya. Atau mungkin untuk memberikan keterangan atau sebagai saksi. Tapi jawaban Rismon tadi dia mengatakan sebagai terundang. Dikira kayak kondangan kali ya, diundang. Makanya mbak-mbak wartawati ini nggak bisa nahan tawa. laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada Semua di sini pada nahan tawa mendengarkan ocehan Roy Suryo usai diperiksa oleh pihak kepolisian. Keluar-keluar langsung linglung seperti ini. Nggak tahu mau bicara apa, mau jawab apa. Pertanyaan-pertanyaan awak media. Kita menunggu alumni-alumni dari Undip, alumni dari USU, alumni dari Erlangga, alumni dari UNAN, alumni dari semuanya. Ayo, kalian bergerak. Kalian kan pasti punya seperti Tifa-Tifa ini. Yang lainnya mah udah pada pinter lah. Nggak mau terprovokasi. Nggak mau ikut-ikutan. Nggak mau cari masalah. Nggak mau ikut sama Dokter Tifa, Roy Suryo, Rismon yang cuma bikin gaduh negara ini. Aduh, selalu minta dukungan ya, selalu mencari simpati biar banyak pengikut mendukung suara mereka. Oh, maaf, semua sudah pada pintar, nggak mau ikut-ikutan kalian. Kalian pasti punya seperti respon. Seperti ada seorang profesor dan ya dari USU udah bicara. Mestinya alumninya juga bisa bicara. Jadi kita harus kalau saya malah justru saya bertanyakan, kenapa ada diam ya? Gitu kan? Ayo, justru kesempatan podcast seperti ini adalah kesempatan buat kita. Ayo, semua alumni dari seluruh universitas, ini adalah saatnya kita untuk menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Itu waktunya. Menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran. Emang Roy Suryo, Dokter Tifa, Rismon paling jujur apa? Nanya. Kalau Roy Suryo kan pernah juga masuk ya. Kemudian Egy Sujana, gimana? Gimana nih teman-teman? Kemudian kalau Rismon, ya masalah ijazahnya juga diduga keliru. Yang kemarin-kemarin toh sempat dibongkar sama Joshua Sinambela. Bahkan kabarnya pihak Universitas Yamaguchi Jepang itu membantah kalau Rismon ini merupakan mantan mahasiswa atau alumni di sana. Ini dia. Kemudian juga Dokter Tifa ini. Dia kan seorang dokter, malah sibuk ngurusin ijazah orang lain. Bukan sibuk ngobatin pasien, ngerawat pasien. Ini gimana nih teman-teman? Jangan biarkan Tifa sendirian, jangan biarkan Surya sendirian, jangan biarkan Ismail Syarifat sendirian. mereka jadi tiga. Biarkan saja mereka berjalan sendiri dah. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah cari penyakit dah. Kan kita udah tahu bersama siapa Dokter Tifa ini. Siapa itu Roy Suryo. Siapa itu Rismon. Dan lain-lainnya. Kita udah tahu bersama teman-teman. Makanya juga wajar saja kalau pengikut, pendukung mereka itu sangat sepi meskipun teriakan-teriakan mereka. Drama-drama mereka. Ada nih kan Dokter Tifa sampai nangis-nangis tuh di televisi playing victim. Ini bagian dari strategi untuk menarik simpati publik, tapi gagal. Saya ingatkan lagi, kalau Pak Roy Suryo mau lihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya mudah sekali. Ya.
Dia sendiri aja datang ke Solo. Ah. Ngomong baik-baik. Kalau dikasih bapak, kalau bapak nggak mau kan nggak bisa. Nah, itu dia. Itu dia kendalanya sama orang-orang ini. Mereka kan nggak ada niat baiknya datang baik-baik bertamu di rumah Pak Jokowi di Solo, memohon, meminta kalau diizinkan, boleh nggak Pak ijazahnya kami lihat. Ini enggak. Langsung keluar-keluar. Ya gimana Pak Jokowi mau nunjukin? Siapapun juga berhak menolak. Oh ini orang kenapa? Kan gitu, itu intinya satu. Ya. Ya, yang kedua adalah jangan bawa dari Indonesia. Kalau 90 juta itu ngaco. Ya, saya peringatkan pada Pak Roy ya. Sekali lagi Bang Roy, ya nggak usah lagi berhenti ikutin proses hukum, berhenti komentar-komentar sana sini, itu malah memperkeruh suasana. Ini skripsi antar kakak, antar KTP, sertifikat tanah, ini palsu semua jadinya, kan gitu. Jadi gini loh, kalaupun ada proses yang namanya itu administratif, itu seperti apa? Nah ini datang Rismon nyari sana sini sana, orang gini loh. Ya, saya ingatkan juga saudara Rismon, Pak Rismon, Anda datangin ya Pak Kasmuco, ya dia tidak ingin diminta keterangannya, itu melanggar HAM itu. Nah, ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana. Ya, itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah terpaksa karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh. Ini kena lagi nih Rismon. Diduga melanggar HAM. Jadi teringat kan kemarin mereka itu mengadu ke Komnas HAM yang akhirnya Komnas HAM menolak daripada laporan mereka. Rismon ini diduga melanggar HAM juga dengan kemarin kan dia sempat mendatangi kediamannya Pak Kasmujo, tetapi di sana Pak Kasmujo menolak enggan diwawancarai. Tapi sama Rismon ini dia ngotot mau mewawancarai Pak Kasmujo. Nah ini diduga melanggar HAM di situ. Dia diduga melanggar HAM loh. Apakah nanti Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan ini akan dikenakan pasar berlapis-lapis? Mari kita tunggu. Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan kita bahas ini? Silakan teman-teman tuliskan komentar terbaiknya ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.